Perkenalkan, saya Eliza Zuhra, SPD, guru UPTD SMP Negeri 4 Biren, calon guru penggerak Angkatan 9. Hari ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur ke Tanjung Pinang, naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika saya mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk kita bisa sama-sama berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Ros selaku pengawas sekolah kita, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Hasdiani, hormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Biren, yang beristimewa Ibu Eliza Zuhra, calon guru penggerak kita. Oke, tidak usah saya memperpanjang mukadimah lagi, langsung saja kita memulai kegiatan kita hari ini. Kita awali dengan doa di dalam hati. Berdoa dimulai. Oke, yang pertama sambutan dari Ibu pengawas sekolah kita, Ibu Rosmawar. Sambutan dan arahannya kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa yassirli iman wa rzuqni fahman wasi'an. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari ini kita sudah dapat duduk bersama di ruangan yang kita cintai ini dalam rangka kegiatan aksi nyata dari Ibu Eliza Zuhra sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan berkawan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 4 Biren beserta wakilnya. Yang saya hormati Bapak-bapak dari guru-guru hebat SMP Negeri 4 Biren, dan yang sangat istimewa dan yang sangat kita banggakan adalah Ibu Eliza Zuhra yang pada hari ini akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 ya. Insyaallah kita doakan Ibu Eliza Zuhra dapat lulus nanti sebagai guru penggerak di sekolah kita yang kita cintai. Amin. Kemudian dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ya, di sekolah yang kita cintai ini baru satu orang, Ibu
Ibu Elizazura yang menjadi TGP. Jadi ini ada surat edaran dari Bapak Kepala Dinas ya. Surat edaran dari Bapak Kepala Dinas ke tanggal 11 Oktober 2023 yang menganjurkan guru-guru di sekolah negeri ataupun swasta, baik ASN maupun non-ASN, dapat mendaftar sebagai peserta TGP angkatan ke-11. Tolong ya, ini surat edaran dari Bapak Kepala Dinas ya, bahwa kita diharapkan dapat mendaftar sebagai TGP angkatan 11 yang sudah berlangsung dari tanggal 9 Oktober sampai tanggal 27 Oktober. Kemudian nanti sore itu di dinas ada coaching. Jadi mohon nanti bisa hadir melaksanakan langsung coaching bagaimana cara mendaftar TGP ini di kantor dinas pendidikan. Pak Ibu ya, nanti sore ya. Sudah saya kirim di WA Ibu Wakil dari Kepala Sekolah. Jadi dulu. Jadi harapannya semua ibu-ibu dan bapak yang memenuhi persyaratan, tidak ada satu orang pun yang tersisa tidak ikut. Yang penting semuanya mendaftar. Soal rezeki itu lain ceritanya ya. Mudah-mudahan ya, dengan banyaknya guru-guru penggerak di sekolah-sekolah ya, dapat menggerakkan sekolah kita ya menjadi lebih baik. Karena pengalaman saya juga pergi mengunjungi beberapa sekolah, bila di sekolah itu ada guru penggerak, luar biasa perkembangannya ya. Mudah-mudahan nanti ke depan perintisnya Ibu Eliza dapat diikuti oleh Bapak Ibu ya yang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, amin ya rabbal alamin. Hanya ini saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Sakin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu atas arahan dan bimbingannya untuk kami, terkhususnya guru-guru yang ada di UPTD SMP Negeri 4 Biren. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki kegiatan inti pada hari ini, yaitu penyampaian aksi nyata modul pertama, diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah oleh Ibu Elizazura selaku CGP angkatan ke-9. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Selawat beriring salam tak lupa kita sajikan ke pangkuan kelam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Yang kami hormati Ibu Pengawas Pembina UPTD SMP Negeri 4 Biren, Ibu Rosmawati SPD. Yang kami hormati Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 4 Biren, Bapak Fakih SPD MPD, yang hari ini beliau tidak bisa bergabung dengan kita karena ada tugas di luar kota. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala UPTD SMP Negeri 4 Biren, Ibu Wakil Kurikulum, Ibu Hadiah SPD, dan Ibu dan Bapak Wakil
Kemahasiswaan Bapak Mawadi SPD. Dan yang teristimewa dan yang saya banggakan, seluruh Dewan Guru, guru-guru hebat yang ada di UPTD SMP Negeri 4 Biren yang hari ini telah berkumpul di ruangan ini. Izinkan saya hari ini berbagi sedikit ilmu, yaitu tentang budaya positif yang merupakan tugas aksi nyata dari modul 1.4. Ini merupakan tugas dari calon guru penggerak. Nah, jadi di sini saya akan berbagi pengalaman dan ilmu yang sudah saya terapkan dan saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan-rekan guru. Yang kedua, guru menerapkan budaya positif di kelas. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu mari sama-sama kita melakukan ice breaking. Saya lihat Bapak Ibu agak sedikit tegang, jadi mari sama-sama kita melakukan ice breaking. Silakan Bapak Ibu berdiri sejenak. Jadi untuk ice breakingnya di sini atau kata kuncinya adalah pada saat saya mengatakan selamat pagi, jadi Bapak Ibu menepuk tangan sebanyak 1 kali. Paham ya Bapak Ibu? Paham. Nah, kalau misalnya saya mengatakan selamat siang, berarti Bapak Ibu bertepuk tangan sebanyak 2 kali. Sedangkan selamat sore, berarti Bapak Ibu menepuk tangan sebanyak 3 kali. Kalau saya mengucapkan selamat malam, berarti Bapak Ibu tidak bertepuk tangan. Sudah paham Bapak Ibu? Sudah. Oke, kita coba sekarang ya. Kita tes konsentrasi. Selamat pagi. Masih belum serentak ya Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Pagi. Salah. Kenapa salah? Iya, saya mengucapkan pagi. Ya, berarti ada yang berarti belum konsentrasi ya. Belum fokus. Kita ulang sekali lagi ya Bapak Ibu. Selamat siang. Sore. Juga. Oke, kita coba sekali lagi. Mudah-mudahan yang ketiga tidak ada lagi yang salah. Fokus ya Bapak Ibu. Oke. Selamat siang, malam, selamat pagi, sore. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali. Jadi begitulah Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu kita dengan anak-anak juga harus demikian ya. Jadi kalau misalnya jangan terlalu tegang di kelas untuk mencarikan suasana, kita harus melakukan ice breaking. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, sekarang coba Bapak Ibu perhatikan pertanyaan pemantik yang ada di layar. Di sini perintahnya Bapak Ibu hanya menjawab apakah setuju atau tidak setuju. Yang pertama,
hukum dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah pertanyaan yang pertama itu setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke, berarti jawabannya semua tidak setuju. Tidak ada perbedaan pendapat. Oke, kita simpan dulu Bapak Ibu jawabannya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Berlawanan dengan yang nomor 1 ya. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, ada nggak yang Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang mau memberikan alasan kenapa nomor 1 setuju, nomor 1 tidak setuju, nomor 2 setuju, dan nomor 3 juga setuju? Ya, silakan Ibu Fitri. Alasannya, beserta alasan Ibu ya. Nomor 1, ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju karena hukuman di situ hukuman berarti dia luas, sedangkan nomor 2 hukumannya hukuman positif. Kalau nomor 1 hukuman berarti di situ bisa jadi hukuman itu berarti apa positif ataukah negatif. Sedangkan nomor 2 saya setuju karena hukumannya positif. Positifnya untuk anak. Berarti membaca dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, itu boleh. Terus itu nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan, kita aja sebagai guru dipuji aja kita merasa senang. Apalagi anak-anak kita, anak-anak masih SMP, masih sangat butuh perhatian. Pasti penghargaan untuk mereka itu pasti mereka jadi lebih senang belajar. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Fitri. Ya, terima kasih Ibu Fitri atas tanggapannya. Jadi semua tanggapan jawaban dari Bapak Ibu yang tadi udah kita simpan dulu. Nanti kita lihat apakah yang sudah Bapak Ibu jawab itu apakah benar atau tidak, gitu ya. Oke, karena nanti kita bisa refleksi kembali. Nah, saudara, kita masuk ke perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan kepalan tangan. Saya minta Bapak Ibu di sini perintahnya adalah ada A dan B, artinya ada Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi ini saya bagikan kertas, berarti ini yang di sebelah kanan saya ini kan sudah berpasang-pasangan ya Bapak Ibu. Jadi yang di sebelah kanan menulis sesuatu benda di kertas ini, benda yang paling berharga. Sedangkan yang sebelah kiri tidak usah menulis, yang sebelah kanan saja, tolong bagikan ke belakang. Sebelah kanan saya berarti yang sebelah sini. Nah, berarti ya berpasang-pasangan, berarti yang sebelah kanan ini kan kanan kiri. Nah, yang sebelah kanan Bapak Ibu tulislah Ibu yang Ibu enggak, berarti Ibu berpasangan dengan Ibu aja. Ya, yang sebelah kanan berarti yang dari tanda ini semua menulis sebuah benda. Apakah itu benda, apakah itu orang atau sebagainya yang menurut Bapak Ibu hal tersebut adalah yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Kalau yang sebelahnya dia menjadi Yang sebelah kiri
bebas, boleh siapa saja Bapak Ibu tulis di kertas. Boleh satu, boleh dua, pokoknya barang yang paling berharga sama Ibu. Udah selesai Bapak Ibu? Sudah. Kalau sudah kita lanjut, di sini yang di bawah ada lanjutannya. Teman Anda yang B, berarti sebelah kiri, akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Berarti si B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu atau Ibu-ibu, silakan berdua dengan pasangannya. Yang sebelah kanan tadi melepas di kepal, yang sebelah kiri berarti teman semejanya, berarti meminta bagaimana caranya. Yang benar tangan dikasih apa enggak? Oke Bapak Ibu, nah sekarang kira-kira dari kegiatan yang telah Bapak Ibu lakukan, kira-kira apa yang terjadi? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan Bu Asrita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terjadi barusan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang sangat-sangat berharga, tidak mungkin kita lepaskan kepada orang lain, begitu. Nah, apa nilai yang bisa kita dapatkan pada adegan yang tadi adalah merupakan suatu penyelesaian masalah ketika kita, kalau saya mengumpamakan kan Bu Eliza Zuhra, ini katakanlah ini sesuatu yang dimiliki oleh siswa, kejadian di lokal misalnya. Jadi ada pribadi-pribadi yang sangat-sangat tertutup. Nah, bagaimana kita caranya, lawannya tadi yang kelompok dia, yang sebelah kiri, mempengaruhi orang tersebut agar sesuatu yang ada dalam dirinya yang berharga itu bisa diceritakan, boleh jadi bisa diberikan. Itu diberikan apakah untuk dimiliki, berbagai alternatif jawaban itu bisa aja terjadi. Bisa penyelesaian masalah, bisa kita mau juga merampas punya orang dengan gaya masing-masing. Nah, itu banyak jawaban yang bisa kita jawab, Bu Elisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan yang lain? Satu lagi? Ada? Enggak ada. Oke. Jadi intinya di sini Bapak Ibu, kita lepas atau tidaknya genggaman kita itu tergantung dari kontrol kita, ya kan? Bisa jadi walaupun bagaimanapun kawan kita, misalnya seperti di sini disuruh dirayu, disuap dan segala macam, apabila benda itu menurut kita adalah hal yang paling
paling berharga pada kita, kita otomatis pasti tidak akan memberi kepada orang lain. Ya kan? Nah, berarti intinya atau kesimpulannya bahwa yang mengontrol diri kita itu adalah hanya diri kita yang bisa. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Oke. Prinsip ya. Iya. Nah, sama dengan prinsip. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada disiplin positif, ya, teori kontrol atau teori pilihan yang dibawakan oleh Dr. William Glasser. Di sini ada teori motivasi. Yang pertama, kalau motivasi itu bisa jadi ekstrinsik dari luar atau dari dalam, sama juga seperti anak-anak kita. Misalnya anak-anak kita itu mau mengerjakan tugas karena takut dikasih hukuman, ya kan? Atau takut bermasalah, jadi sehingga tugas dikerjakan. Artinya faktor atau motivasinya itu adalah berasal dari luar, bukan atas kesadaran sendiri. Kalau kesadaran sendiri berarti dia motivasinya intrinsik dari dalam diri sendiri. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita bisa sebagai penghukum. Di sini nanti posisi-posisi kontrol ini ada contoh dalam penerapan di sekolah. Di sini kalau penghukum dan pembuat bersalah ini untuk menghindari hukuman. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman dan pemantau, itu untuk mendapatkan imbalan motivasinya. Kemudian yang kelima sebagai manajer, yaitu di situ kalau sudah sebagai manajer berarti anak itu sudah menghargai dirinya sendiri sehingga motivasi intrinsiknya atau dari dalamnya itu timbul sehingga menimbulkan nilai-nilai kebajikan yang universal, kemudian terbentuklah suatu keyakinan kelas. Nah, sekarang kita lihat apa makna disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, karena kok kita lihat kalau sekarang anak-anak itu mau disiplin karena takut kena hukuman. Jadi daripada dia bermasalah, kita bilang hadir ke sekolah itu jam 7.30. Jadi daripada nanti terlambat takut dapat hukuman, jadi datanglah cepat ke sekolah. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Berarti nanti semua muaranya yaitu pada profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ini ada tugas lagi Bapak Ibu, hanya menjawab apakah tindakan guru dan hal tersebut yang ada di sebelah kiri apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman
atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita simpan dulu jawabannya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Oke, kita simpan kembali. Kemudian kita lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu, itu menanggalkan ya, menanggalkan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, sekarang kita lihat. Nah ini dia. Apakah sudah sesuai dengan jawaban Bapak Ibu tadi? Ada beberapa yang tidak sesuai. Nah, sekarang coba Bapak Ibu lihat yang poin yang kedua dengan yang terakhir. Itu kan sama-sama lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kenapa yang nomor 2 hukuman sedangkan yang terakhir konsekuensi? Ada yang bisa memberi pendapat? Di sini di poin kedua dan poin terakhir itu sama-sama lari, tapi yang kedua itu hukuman, sedangkan yang terakhir itu menjadi konsekuensi. Nah, di poin kedua itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu menjadi hukuman karena di situ memang benar-benar hukuman yang diberikan, sedangkan yang kedua menjadi konsekuensi itu karena pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK yang memang mengharuskan anak untuk pemanasan. Oke, kita tepuk tangan ya untuk Ibu Nuri. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Ya, benar sekali ya jawabannya. Kalau yang nomor 2 itu dikatakan hukuman karena kan kalau misalnya mengelilingi lapangan basket alasannya karena terlambat, itu kan sebenarnya tidak ada kesinambungan atau tidak sejalan, ya kan? Apa urusannya terlambat dengan lari mengelilingi lapangan? Sedangkan yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu kan konsekuensi, artinya karena ada hubungannya dengan mapel PJOK. Sehingga yang terakhir itu dikatakan konsekuensi. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya kita kan sering memberi hukuman terhadap anak-anak, kadang-kadang dia sampai membenci kita atau membenci dengan guru yang sering memberi hukuman tersebut, sehingga dia bisa sakit hati. Kemudian yang ketiga, kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Kemudian kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman konsep diri yang buruk, kemudian konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu kalau untuk hukuman. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Ini ada suatu bagan
bagan budaya positif. Di sini budaya positif itu bisa dimulai pertama di lingkungan sekolah kita, yaitu kita mulai dari kelas tuh. Dari kelas kita buat peraturan kelas, kemudian dari peraturan kelas yang telah kita buat bisa kita buat sebagai keyakinan kelas yang harus diterapkan. Kemudian karena keyakinan kelas sudah ada, berarti lingkungannya akan menjadi positif. Kemudian kalau lingkungan sudah positif, berarti di sekolah kita ini sudah tercipta budaya yang positif. Berarti dimulai dari kelas dulu ya. Nanti kalau misalnya semua kelas kita sudah ada keyakinan kelas, kemudian otomatis sekolah kita akan lingkungannya akan positif, dan kemudian sekolah kita sudah bisa menerapkan budaya positif. Nah, sekarang selanjutnya ini ada dua bagan yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Ini di sini dua-duanya dibuat kesepakatan kelas. Tetapi menurut Bapak Ibu, yang mana yang merupakan kesepakatan keyakinan kelas? Apakah yang warna hijau atau yang putih? Kalau yang warna hijau atau sebelah kiri, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Sedangkan yang bagian yang putih ke sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang keyakinan ini dua-dua dibuat kesepakatan. Jadi di antara kedua kesepakatan itu mana yang bisa kita katakan keyakinan kelas dan mengapa? Yang kanan apa yang kiri, Bu? Yang kiri kami. Yang warna putih. Yang warna putih? Yang hijau. Yang warna hijau. Oke, saya minta dulu pendapat yang warna hijau. Ada yang mau berpendapat yang warna hijau? Kenapa warna hijau dikatakan sebagai keyakinan kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kesempatan kelas yang berwarna hijau. Yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu menurut saya suatu kebiasaan yang sudah menjadikan keyakinan bagi anak untuk melakukannya. Kemudian apa? Itu alasannya kenapa yang warna hijau itu. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah itu pasti kita sudah ada penjelasan sebelumnya. Ketika anak misalnya masuk sekolah saja sudah diterapkan aturan-aturan bagaimana di sekolah harus menjaga kebersihan sekolah. Nah, suatu tindakan tersebut itu suatu hal yang sudah menjadi satu keyakinan sekolah harus bersih. Kemudian selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Lazimnya kita umat beragama itu berdoa sebelum dan sesudah makan sudah jadi suatu keyakinan memang harus dilakukan. Kemudian aktif dalam pembelajaran seperti harus kalau kita sudah menjadi pelajar. Begitu juga dengan tertib. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Ibu Afrika. Bagaimana dengan yang sebelah kanan atau yang warna putih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ingin menanggapinya kedua-duanya ya, dengan alasan yang berbeda. Kalau yang warna hijau itu tuntutannya memang sudah dilakukan kesehariannya, yaitu tuntutan yang sudah tertera dalam RPP-nya. Kemudian kalau yang warna putih itu kebiasaan ataupun kesepakatan antara guru dan siswa yang untuk saling menghargai, menyayangi. Jadi di situ timbullah rasa yang sama-sama membutuhkan. Nah, jadilah sebuah kesepakatan
yang baik dalam keyakinan kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Erina atas tanggapannya. Ya, benar sekali ya. Yang sebelah kanan atau yang warna putih merupakan suatu keyakinan kelas. Kenapa? Karena di situ ada nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu nilai saling menyayangi. Kemudian yang kedua ada semangat di situ. Kemudian ada kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ya, oke. Berarti kita lanjut ya. Nah, tidak ada mana yang salah di sini Bapak Ibu. Semuanya benar. Semangat dulu. Oke, kita perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa. Oke, kita lanjut. Ini contoh kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Yang kesepakatan kelas tadi seperti datang ke kelas tepat waktu, angkat tangan sebelum berbicara, jaga kebersihan ruangan, kemudian jangan mengganggu orang lain, dengarkan dengan seksama, itu adalah kesepakatan kelas. Tetapi kalau di keyakinan ada nilai yang terkandung di dalamnya, seperti sopan dan santun, kemudian ada saling menghargai, semangat dalam belajar dan saling membantu. Jadi ini contoh keyakinan kelas yang sudah pernah saya terapkan di kelas 95. Di sini anak-anak membuat yang pertama pasti yang dibuat peraturan dulu. Dan yang udah selesai langsung tempel kembali. Ya Bapak Ibu, itu adalah contoh membuat keyakinan kelas. Yang pertama yang ditulis anak-anak itu pasti kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas nanti kita ambil kesimpulan yang akan kita yakini sebagai keyakinan kelas kita, yang mengandung nilai-nilai yang seperti contoh yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang ada yang contohnya tadi ya. Berarti Bapak Ibu nanti bisa mencoba menerapkan di dalam kelas masing-masing untuk membuat keyakinan kelasnya supaya sekolah kita ini nanti bisa semua budaya positif bisa kita laksanakan di sekolah kita. Oke, next. Nah ini beda peraturan kelas dan keyakinan kelas. Tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Nanti nilai-nilainya ya. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu peraturan. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain
dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya yaitu kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker, itu adalah kesehatan dan keselamatan. Itu mungkin di masa pandemi ya Bapak Ibu, tapi kalau sekarang kita nggak menggunakan masker, insya Allah tidak apa-apa ya. Iya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Nah, ini sekarang masuk ke 5 posisi kontrol. Di sini nanti Bapak Ibu akan menonton ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kira-kira nanti Bapak Ibu bisa merefleksi diri apakah kira-kira Ibu termasuk posisi yang mana. Kita saksikan satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama posisi penghukum. Nah, ini seorang siswa yang terlambat 10 menit dia ke sekolah. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum. Dapat perhatikan Bapak Ibu video yang barusan, yaitu guru tersebut bersikap sebagai atau memposisikan dirinya sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum itu gurunya biasanya menghakimi, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak. Kemudian hukumannya adalah hukuman verbal atau fisik. Kayak seperti tadi disuruh mengelilingi lapangan, ya kan? Seperti itu hukuman fisik. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya yaitu murid menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu kira-kira kita bisa merefleksi diri sendiri, kira-kira kita termasuk posisi yang mana? Kita lihat yang kita lihat posisi posisi yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi Nah, di sini posisi gurunya yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Di sini suara gurunya cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan
mengingatkan murid. Nah, seperti adegan yang telah Ibu Bapak barusan saksikan. Kemudian guru menyatakan hal-hal yang merasa bersalah ada pada murid dengan membuat seolah-olah guru itu menderita. Ya. Oke, dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya yaitu membuat murid merasa bersalah, identitasnya gagal. Seperti tadi dia asik menunduk aja, mungkin karena dia memang betul-betul merasa bersalah sekali. Nah, sehingga dia menunduk. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Nah, itu dampaknya kalau posisi kita guru membuat murid kita itu sebagai pembuat merasa bersalah. Oke, kita lanjutkan posisi yang ketiga, posisi teman. Sinaren lagi. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kira-kira kalau Pak Dinda Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu posisi teman. Di situ suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya apa? Dampaknya murid akan bergantung kepada satu orang, faktor ketergantungan ya. Misalnya seperti tadi absen karena gurunya yang sudah beresin, jadi dia santai aja gitu kan. Kemudian berarti kurang bertanggung jawab di situ. Nah, kemudian murid tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri karena dia kan selalu tergantung misalnya dengan siapa guru itu. Ya udah dia tergantung selalu dengan guru tersebut. Kemudian posisi selanjutnya, posisi keempat, pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jadi posisi yang keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Di sini gurunya sebagai seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Kemudian tercipta identitas diri positif atau berhasil. Kemudian pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberi sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Kemudian dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Artinya dia melakukan sesuatu itu karena mengharap suatu imbalan. Karena ada dapat apresiasi, makanya seperti itu. Oke, kita lanjut posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu baru kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini posisi yang kelima yaitu posisi manajer. Di sini guru sebagai seorang guru suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampaknya di sini adalah murid bisa mandiri, kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Seperti contoh tadi yang terlambat, alasan terlambatnya kenapa, misalnya, kemudian kira-kira supaya nggak terlambat lagi itu apa yang harus dikerjakan, kemudian keyakinan yang mana yang sudah disepakati yang tidak dilaksanakan. Jadi kira-kira di antara 5 posisi tersebut, menurut Bapak Ibu, posisi yang mana yang merupakan posisi yang paling ideal? Posisi manajer. Kemudian kalau posisi Bapak Ibu sendiri, kira-kira dari kelima posisi tersebut itu posisi yang mana? Tiga tetap berarti. Berarti semua posisi sudah diperankan. Tapi sekarang setelah pembelajaran ini Bapak Ibu kan sudah mengetahui bahwa posisi manajer lah yang paling ideal. Jadi setidaknya kita harus mengubah pola pikir kita sehingga kita bisa pelan-pelan merubah posisi kita sebagai seorang guru itu sehingga mencapai atau sampai pada posisi manajer. Memang bukan hal mudah ya Bapak Ibu, bukan hal mudah, tidak semudah kita memberikan telapak tangan, tapi pelan-pelan insya Allah bisa kita laksanakan. Nah, jadi di sini ada pernyataan dan siapa yang mengatakan seperti saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai pembuku. Ayolah lakukan demi ibu, itu sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir itu juga sebagai pendukung. Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering kita tanyakan kepada anak-anak, apakah yang terlambat atau ada suatu masalah ya. Kemudian yang terakhir kita masuk pada materi restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang lain atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada contoh atau proses pelaksanaan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget.
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menunggu. Setidaknya Bapak Ibu bisa mendengarkan suaranya. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip aku tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Barusan yang Ibu Bapak Ibu lakukan adalah segitiga restitusi. Di sini pada segitiga restitusi itu kita bisa menyelesaikan masalah. Yang pertama yang harus langkah-langkahnya yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita akhiri, di sini saya ingin membuat satu refleksi pada Bapak Ibu. Hasil belajar kita hari ini, saya akan membagi kertas post-it. Di sini Bapak Ibu tolong tuliskan refleksi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah pembelajaran apa yang Ibu pelajari hari ini atau yang Ibu dapatkan hari ini. Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari materi hari ini. Nah, kemudian satu lagi, apa yang akan Ibu laksanakan ke depannya? Yang pertama, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan hari ini. Kemudian perasaan Bapak Ibu bagaimana setelah mempelajari materi hari ini. Dan Bapak Ibu silahkan ditempelkan di depan yang sudah saya sediakan, ditempelkan refleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini. Ya, yang belum tempel Bapak Ibu boleh menuliskan nama di bawah. Jadi biar saya tahu nanti untuk revisi saya ke depan juga bagaimana. Oke Bapak Ibu, nggak ada lagi Bapak ya, tinggal Ibu. Ibu silakan ditempelkan refleksinya di depan. Tidak apa-apa ya.
Kiranya semua ditulis. Baiklah Bapak Ibu, itu sudah ditempelkan semua refleksi pembelajaran kita hari ini. Ada nggak salah satu di antara Bapak Ibu yang mau merefleksikan secara langsung? Oke, bukan kita silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba merefleksi pelajaran yang saya dapatkan hari ini. Alhamdulillah sekali, saya hari ini banyak belajar dari Ibu Jura tentang bagaimana kita untuk mengambil sisi positifnya dari pembelajaran tersebut. Alhamdulillah sekali, banyak sekali hal-hal yang positif yang terjadi di dalamnya. Di antaranya, berarti kita guru ini tidak harus bersikap jahil ataupun selalu harus menjaga image kita ataupun selalu menganggap diri kita paling pintar ataupun paling disiplin. Ternyata dari pelajaran ini kita harus ada saling menghargai antara guru dengan siswa hingga terjadilah suatu tindakan di dalam kelas yang menyenangkan untuk siswanya belajar. Kita pun sebagai guru mengajarnya akan lebih baik. Jadi tidak ada timbul di situ antara siswa dengan guru. Siswa beranggapan guru itu adalah monster, menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa. Jadi setiap pelajaran anak yang diterima di kelas membuat si anak merasa terpaksa. Jadi dengan adanya pelajaran hari ini, kita di sini saling menghargai, saling menyayangi antara siswa dengan guru, biarpun di dalam itu terjadi batasannya, di mana batasan kita sebagai guru dan batasan sebagai siswanya. Tapi kita menjadi contoh teladannya yang baik. Kemudian pribadi saya sendiri, saya merasa lebih banyak ataupun banyak sekali kekurangan dalam diri saya yang belum saya terapkan di sekolah saya mengajar. Contohnya mungkin disiplin kalau saya kurang, termasuk dengan tanggung jawab saya sendiri. Tapi dengan pelajaran hari ini, kita tahu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mendisiplinkan kalau diri kita sendiri belum disiplin. Oke, saya akan mengatakan itu. Untuk tindakan saya ke depannya, saya akan melakukan perubahan yang insya Allah memindset otak saya sendiri, cara berpikir saya atau pola pikir saya, bagaimana memberi pelajaran yang lebih baik terhadap diri saya sendiri, kemudian bagi siswa saya. Terima kasih. Bantu mengepisasi. Terima kasih Bu Erika atas referensinya hari ini. Jadi Bapak Ibu, demikianlah di hari ini, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah di OPD SMP Negeri 4 Biren yang sudah kita rencanakan sedemikian rupa. Cuma Allah hari ini ada sedikit kendala, yaitu belum acara kita selesai tapi listriknya sudah padam. Tapi walaupun demikian tidak mengurangi semangat kita dalam belajar, ya Bapak Ibu. Jadi hanya sekian yang dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Eliza Jura, CGT Angkatan ke-9, dan materi kita untuk hari ini sudah selesai. Oke, karena tadi diawali dengan pantun, maka diakhiri juga dengan pantun. Pergi ke pasar menjual durian, durian dibuka, pasar dibuka di hari Senin. Sampai jumpa, saya tuturkan, semoga kita bertemu di bulan depan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.